Sekitar jam 10 malam, Abah meninggal dunia. Abah telah tiada. Tangis Ayu pun pecah seketika. Di situ Ayu benar-benar ngelihat Abah dalam keadaan sehat. Jalannya, suaranya, intinya benar-benar kayak orang sehat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Kamu cocok jadi juru dakwah. Nah, ada nggak dari kalian yang masih ingat sama lagu itu? Kalau ada yang tahu dari lagu itu, ingat umur. Jadi guys, kenapa gue nyanyi lagu itu? Tentu pasti ada hubungannya sama cerita kali ini yang berjudul Setelah Abah Meninggal. Oh ya, jadi guys, Abah itu maksudnya dalam cerita ini adalah ayah. Gue juga mengucapkan terima kasih kepada Payung Hitam yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Sebelum gue mulai ceritanya, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. Jangan lupa follow juga Instagram gue, Derila Aditya, atau bisa juga RJ5 Official. Karena nanti bakal ada info seputar giveaway. Tungguin aja. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Ini adalah kisah yang dialami oleh Ayu sekitar tahun 2015. Saat itu, Ayu sudah mempunyai seorang suami yang bernama Mas Andi. Dan dia juga sudah dikaruniai satu orang anak yang dinamakan Cici. Saat itu, Cici udah berusia 3 tahun. Di suatu Rabu pagi, seperti biasanya, Mas Andi ini udah berada di kantor. Sedangkan Ayu baru aja selesai nganter Cici preschool, lalu berangkat juga ke kantornya. Saat Ayu baru aja mulai kerja di kantornya, Mbok Ranti, orang yang mengurus Abah Ayu, tiba-tiba aja menelpon dan memberikan sebuah kabar yang cukup membuat Ayu terpukul. Neng, Abah sakit parah hingga tidak bisa bangun, bahkan ngomong aja udah sangat sulit. Kalau bisa, Neng Ayu segera pulang ke sini. Mendengar hal ini, Ayu takut kalau abahnya kenapa-kenapa, karena emang dia belum pernah sakit separah ini. Walau abah sudah tua, tapi dia cukup sehat. Bahkan di usia abah sekarang ini, dia masih bisa melakukan aktivitas seperti orang desa biasanya, yaitu berkebun. Karena mendengar kabar itu, si Ayu ini langsung jadi teringat sama mimpinya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, Ayu melihat abah sama ibunya itu lagi duduk di sungai. Dan terlihat juga abahnya lagi menjahit selendang ibunya yang robek. Ayu takut kalau mimpinya itu adalah pertanda yang buruk karena memang ibunya sudah meninggal. Gak pakai lama, si Ayu langsung nelpon Mas Andi buat ngasih info tersebut. Dan juga ngajak Mas Andi buat segera pulang ke kampungnya. Tapi sayangnya saat itu ternyata Mas Andi ini udah ada janji sama atasannya. Jadi dia bilang, udah yuk duluan aja jalan sama Cici. Nanti biar Mas Andi nyusul. Emang gak terlalu masalah juga sih buat si Ayu. Karena emang dia udah biasa nyetir balik sendiri ke kampung halamannya. Dan gak pakai lama dia langsung minta izin cuti sama manajernya. Lalu langsung jemput Cici di sekolahnya. Dan bersiaplah,
ia untuk segera berangkat ke kampung halamannya. Abah biasa dikenal dengan panggilan Mbah Sugih di kampungnya. Abah tinggal sendiri karena memang ibu sudah meninggal sejak tahun 2010. Sebenarnya Ayu ini udah maksa Abah buat tinggal bareng-bareng di kota aja. Tapi Abah terus-terusan aja menolak. Jadi daripada sendirian di kampungnya, si Ayu ini nyariin orang buat yang mau ngerawat Abah. Dan itu adalah Mbok Ranti. Singkat cerita, Ayu sampai di kampungnya pada siang hari. Di sana ia melihat Abah yang udah terbaring dengan lemas di kasurnya. Abah ngelihat Ayu dengan tatapan lemasnya dan bicara sambil terbata-bata. Yang intinya nyuruh Ayu buat telepon kedua kakaknya biar segera pulang. Karena Abah udah rindu dengan mereka. Ayu, telepon kakak-kakakmu. Bilang untuk segera pulang. Abah rindu. Sayangnya setelah ditelepon, kedua kakaknya itu ternyata nggak ada yang bisa pulang ke rumah karena ada alasan pekerjaan dan juga jauhnya jarak tempat tinggal mereka. Mendengar itu, Abah sangat sedih. Menjelang sore, akhirnya Mas Andi sampai di kampung Ayu. Lalu mereka pun merawat Abah yang udah terbaring dengan lemas. Lalu, keanehan itu pun terjadi. Masih di hari yang sama saat sore, setelah Abah tertidur, Ayu dan Mas Andi pun istirahat di ruang televisi yang adanya di tengah. Tiba-tiba aja Ayu ini kaget ngelihat Abah keluar dari kamarnya berjalan dengan sangat sehat. Seperti biasanya tidak terlihat kayak orang sakit. Abah udah enakan? Mau kemana, Bah? Ayu bantuin ya. Mau duduk di depan. Yuk Bah, Ayu bantuin. Abah bisa jalan kok. Di situ Ayu benar-benar ngelihat Abah dalam keadaan sehat. Jalannya, suaranya, intinya benar-benar kayak orang sehat. Tapi Ayu masih khawatir, jadi Ayu masih ngikutin Abah sekarang. Karena takut tiba-tiba aja kalau Abah sakit lagi dan jatuh. Di situ, Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, mandangin pemandangan sore. Tapi anehnya, baru aja semenit duduk, Abah langsung bangun lagi dari kursinya. Iya, jadi Abah itu ngelewatin Ayu gitu aja yang lagi berdiri di depan pintu. Lalu langsung masuk ke kamarnya kembali. Ngeliat itu, si Ayu agak sedikit lega. Wah, Abah kayaknya udah mulai enakan nih. Yaudah dia biarin Abah istirahat, lalu Ayu pun kembali istirahat di ruang TV di tengah. Sehabis maghrib, Ayu buatin bubur buat Abah, lalu dia masuk ke kamarnya. Di situ, Ayu kembali lihat Abah yang udah sakit lagi. Abah kembali lemas dan bahkan ngomong aja sekarang udah sangat tidak jelas. Di situ Ayu kaget sekaligus bingung, gimana bisa? Tadi Abah yang sembuh, tiba-tiba aja jadi sakit lagi. Karena Ayu yang semakin penasaran, dia pun nanya kepada Abah. Tapi emang karena Abah ini omongannya udah semakin nggak jelas, jadi Ayu nggak tahu maksud dari jawaban Abah. Di situ Ayu sebenarnya bingung apa yang terjadi sama Abah. Hingga akhirnya ada satu keanehan lagi yang terjadi. Keesokan harinya, di sore itu, Mas Andi lagi bawa Cici jalan-jalan keluar rumah. Karena emang dari siang itu Cici nangis terus, makanya Mas Andi bawa jalan-jalan keluar rumah. Ayu tinggal di rumah buat ngejagain Abah, karena emang Mbok Ranti itu dibolehin pulang semenjak Ayu datang. Jadi yang di rumah itu hanya tinggal Ayu sama Abah yang lagi tidur abis disuapin bubur. Tapi tiba-tiba aja saat si Ayu ada di ruangan TV, Abah lagi-lagi lewat jalan dalam keadaan yang sangat sehat.
dan kelihatan udah seger banget. Di situ dia juga udah rapi memakai batik. Jadi bisa kalian bayangin gak sih guys, dalam satu waktu itu Abah kelihatan sakit sangat parah. Tapi di waktu yang lain, Abah itu terlihat sangat sehat seperti orang normal biasa saja. Di situ, Abah juga minta anterin jalan-jalan keliling kampung. Karena seneng ngeliat Abah yang udah sehat, tanpa pikir panjang, si Ayu langsung ngambil jaket sama kunci mobil buat nganter Abah jalan-jalan. Setengah jam bawa Abah jalan-jalan dan juga udah keluar kampung, sekalian si Ayu ini mau ke pasar ikan desa buat masak nanti malam. Nah, disinilah keanehan kembali terjadi. Setelah di pasar, Ayu ini turun mobil, sementara Abah masih nunggu di mobil. Dan dia mau buka handphone karena niatnya mau nanya Mas Andi, kira-kira enaknya beli ikan apa. Tapi saat Ayu buka handphone, ternyata udah ada 3 panggilan tak terjawab dari Mas Andi. Emang Ayu ini suka naruh handphone di dalam dompet, jadi agak kurang kedengeran kalau ada yang nelpon. Langsunglah Ayu coba nelpon balik Mas Andi. Tapi anehnya di situ, Mas Andi langsung jawab dengan nada tinggi. Yuk, kamu kemana? Kok ninggalin Abah sendiri di rumah? Loh, Abah dengan aku kok Mas? Ini lagi aku bawa Abah jalan-jalan. Dia yang minta soalnya. Ini nggak bener yuk, kamu pulang sekarang. Sekarang! Karena Mas Andi yang udah marah-marah, langsung Ayu buru-buru tuh pilih ikan pilihannya aja. Dan dia pun langsung kembali ke mobil. Tapi ternyata Abah udah nggak ada. Langsunglah tuh Ayu nyariin dan juga nanya ke orang-orang sekitar, tapi nggak ada yang tahu. Dan dia juga udah muter-muter terus, tapi tetap nggak ketemu Abah di mana. Karena panik, Ayu pun langsung nelpon Mas Andi lagi. Mas, pas aku mau balik, Abah turun dari mobil nggak tahu kemana. Udah, kamu pulang aja. Pulang sekarang ya. Itu bukan Abah. Jawaban yang tentunya membuat Ayu benar-benar kaget dan dalam keadaan takut, Ayu pun pulang sendiri tanpa Abah. Dan ketika sampai di rumah, betapa kagetnya Ayu yang melihat Abah sedang terbaring di ranjangnya dalam keadaan sakit. Di sini Ayu benar-benar shock sama lemes banget dan dia juga mikir, siapa yang tadi dia bawa jalan-jalan? Kalau bukan Abah, terus siapa? Jadi pada saat tadi Ayu ngebawa Abah jalan-jalan, mulai dari mukanya, tatapannya, suaranya, itu benar-benar Abah sugih banget, gak ada sama sekali perbedaannya. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan kalau sosok yang dibawa oleh Ayu jalan-jalan bukanlah Abah, tetapi sosok yang menyerupai Abah. Jadi sosok itu menyerupai Abah dalam keadaan yang sehat. Sudah 2 kali Ayu melihatnya dari kemarin, karena memang Abah yang asli itu sedang sakit. Sekarang mereka pun telah sadar, ternyata ada sosok yang menyerupai Abah di rumah itu. Karena kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Ayu, makanya Ayu sama Mas Andi mutusin buat mindahin Abah sekarang ke ruang tengah biar lebih gampang ngeliatnya dan juga ngontrolnya. Malam itu keadaan Abah udah bener-bener memprihatinkan banget. Sebenarnya Ayu udah berapa kali bawa dokter ke Abah, tapi ya emang namanya normalnya sakit orang tua, ya gimana lagi? Karena komplikasi. Di sini Abah bener-bener udah nggak bisa ngomong dan bergerak lagi. Tubuhnya udah lumpuh. Dia hanya bisa mengeluarkan suara kesakitan. Sekitar jam 10 malam, Abah meninggal dunia. Abah telah tiada. Tangis Ayu pun pecah seketika. Saat itu juga Ayu langsung telepon kedua kakaknya untuk mengabarin hal ini.
Dan juga langsung lapor ke kepala desa dan tidak lupa kepada Mbok Ranti. Besok di hari Jumatnya Abah dikubur. Dan pada malam harinya warga berdatangan karena mereka mengadakan tahlilan. Setelah itu warga pada pulang dan kini di rumah hanya ada Mas Andi, Ayu, Cici, dan juga Mbok Ranti yang diminta untuk nemenin mereka. Dan di malam itu jugalah ada sebuah kejadian yang berhubungan dengan Cici. Bahkan nyaris saja Cici dalam bahaya. Malam itu Ayu tidur dengan Mbok Ranti dan juga Cici di ruangan TV. Sementara Mas Andi tidur sendirian di kamar Ayu dulu yang posisinya ada di depan. Saat semua udah tertidur, tiba-tiba aja si Ayu ini kebangun sekitar jam 2 pagi. Karena dia dengar ada suara kunci pintu kamar mandi. Jadi kunci pintu kamar mandi di rumah Abah itu jenis lama, model sorong. Dimana kalau dibuka sama ditutup pasti kedengeran suaranya. Jadi pintu kamar mandi ini bakal selalu dikunci selama ada Cici. Karena emang di dalam kamar mandi itu ada sumur dan juga pembatasnya yang sangat rendah. Saat si Ayu bangun karena dengar suara pintu kamar mandi yang kebuka, dia lihat sebelahnya tuh. Ternyata si Cici udah nggak ada. Yang ada cuman Mbok Ranti yang lagi tidur. Awalnya si Ayu ini mikir, oh mungkin aja tuh Cici lagi diantar Mas Andi ke kamar mandi. Karena emang dia dengar ada suara air yang disiram-siram juga. Tapi lama-kelamaan si Ayu ini ngerasa janggal karena dia dengar suara orang tuh kayak lagi mainin air di kamar mandi. Dan kalaupun buang air kecil, lama banget ada di kamar mandinya. Dan di situ dia juga mikir, kok bisa-bisanya nih Mas Andi biarin Cici lama-lama main di kamar mandi malam-malam gini. Karena sempat heran, si Ayu langsung lihat ke arah kamar tidur Mas Andi. Dan dia kaget kalau ternyata Mas Andi itu masih tidur dengan nyenyak di kamarnya. Kalau Mbok Ranti ada di samping dan Mas Andi lagi tidur, terus si Cici ini sama siapa? Langsunglah nggak pakai pikir lama, si Ayu ini lari ke kamar mandi. Dan ternyata bener aja. Di situ si Cici lagi sendirian main air di kamar mandi. Dan dia posisinya udah masuk ke dalam timba. Bajunya basah semua. Di situ Ayu langsung gendong dan angkat si Cici. Dan langsung gantiin bajunya juga. Ayu bener-bener bingung banget. Kok bisa-bisanya Cici sendirian di kamar mandi? Siapa yang nganterin dia terus malah ditinggal? Padahal ngeri banget. Salah-salah si Cici ini bisa masuk ke dalam sumur. Langsunglah tuh Mas Andi sama Mbok Ranti dibangunin, tapi mereka berdua ngaku sama sekali nggak nganter Cici ke kamar mandi. Karena semakin bingung, langsung aja tuh si Ayu nanya ke Cici, siapa yang nganterin dia ke kamar mandi tadi? Dan dengan polosnya, Cici menjawab kalau itu adalah Abah. Di situ Ayu juga mikir, masa sih anak 3 tahun bohong kayak gini? Dia kan juga belum ngerti masalah meninggal dan sejenisnya. Setelah mendengar jawaban Cici, langsunglah tuh mereka semua ngecek ke kamar mandi. Dan ternyata kosong. Ayu juga nanya lagi sama si Cici, si Mbah tadi perginya kemana? Lalu Cici cuma nunjuk ke arah langit-langit di rumah. Malam itu, Mas Andi benar-benar ketakutan. Dan yang paling ditakutkan adalah keselamatan Cici. Kan bahaya banget kalau sampai anak kecil masuk ke dalam sumur. Akhirnya langsunglah digembok kamar mandi itu. Dan setelah keadaan mulai tenang, mereka pun kembali melanjutkan tidurnya. Sekitar jam 6 pagi, Ayu kebangun lagi karena dengar suara pompa air manual. Jadi pompa air zaman dulu yang bener-bener pakai tenaga, bukan listrik.
Emang di kamar mandi itu ada pompa yang biasa dipakai sama Abah selama dia hidup. Dan udah menjadi rutinitasnya tuh. Kalau setiap pagi pasti Abah mompa air dari sumur ke bak mandi. Karena teringat rutinitas Abah inilah, Ayu merinding. Ditambah lagi dia mendengar suara pompa tersebut sekarang. Dan gak lama kemudian, Mbok Ranti yang ada di sebelah Ayu juga kebangun dengar suara pompa itu. Cici masih tertidur, begitu juga dengan Mas Andi di kamar depan. Apa mungkin itu Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, Ayu pun memberanikan diri melangkah mendekat ke kamar mandi. Dan dia pun juga mengatakan, "Bah, apa Abah di sini? Bah?" Tidak lama setelah memanggil Abah, keadaan menjadi sunyi. Suara pompa air menjadi berhenti. Ayu pun karena ketakutan langsung bangunin Mas Andi. Akhirnya mereka bertiga, Mbok Ranti, Mas Andi, sama Ayu, mutusin buat buka gembok kamar mandi. Dan ternyata setelah dibuka, tidak ada apa-apa. Mereka semua terdiam kebingungan dengan kejadian-kejadian aneh yang terus menimpa mereka. Mereka pun lanjut sarapan, hingga tiba-tiba aja Mbok Ranti bilang kayak gini. Sepertinya bener Neng, itu Mbah Sugi. Karena mitosnya, kata warga 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungan semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugi masih ada di rumah ini Neng. Mendengar pendapat Mbok Ranti, Ayu sedih sekaligus merinding ketakutan. Tapi di satu sisi dia masih bingung apakah itu benar-benar Abah atau bukan. Karena bisa jadi itu hanyalah sosok yang menyerupai Abah seperti yang dia alami kemarin-kemarin. Ayu juga sempat kepikiran kalau kenapa sosok itu baru muncul ketika Abah akan meninggal. Seolah-olah dia tahu kalau Abah akan pergi hari itu. Mas Andi cuman diem aja dengar pendapat dari Mbok Ranti. Setelahnya dia malah ngajak balik hari itu juga ke rumah yang ada di kota. Karena Mas Andi sepertinya takut, terutama soal keselamatan Cici. Sempat terjadi perdebatan antara Mas Andi dan juga Ayu mengenai hal itu. Ayu juga menjelaskan kalau ini masih hari Sabtu, besok itu masih hari Minggu yang berarti hari libur. Karena rumah Abah yang gak bakal ditempatin lagi dan juga Mbok Ranti yang gak bakal kerja di situ lagi. Makanya banyak yang harus diurus sama si Ayu. Akhirnya mereka pun sepakat. Siang itu, Mas Andi sama Cici pergi ke rumah Kades untuk ngurus beberapa urusan tentang rumah Abah. Sementara Cici tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore Ayu balik ke rumah, di situ Cici langsung lari nyambut Ayu dan dia juga bilang, "Mah, kata Mbah buatin teh." Baru aja pulang, bak disambar petir, Ayu mendengar omongan Cici. Langsunglah si Ayu cross check ke Mbok Ranti dan ternyata Mbok Ranti tidak tahu apa-apa karena memang Cici tidak mengatakan apa-apa kepada dia. Mendengar itu, Ayu pun semakin bingung. Lalu dia nanya ke Cici, "Mbahnya di mana, Ci?" "Di situ." Cici masih terlalu polos. Mungkin suatu saat nanti Ayu ingin ngasih tahu sama Cici kalau dia pernah bertemu dengan mbahnya setelah mbah meninggal. Saat itu juga Ayu langsung ke dapur buatin teh. Mungkin ini terakhir kalinya Ayu buat teh untuk Abah. Ayu jadi ingat pada saat ia masih sekolah dulu, saat masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Saat itu ia sering sekali membuatkan teh untuk Abah. "Bah, ini tehnya." Setelah tehnya jadi, Ayu ini langsung masuk ke kamar Abah dan dia taruh tehnya itu di atas meja yang ada di kamar Abah. Setelah itu, mereka semua menunggu kira-kira apakah akan terjadi sesuatu atau tidak. Tapi sampai dengan maghrib tidak terjadi apa-apa.
Dan setelah itu Mbok Ranti pun izin pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam mereka bersiap-siap untuk tidur. Dan kebetulan kali ini mereka tidur di kamar depan, di mana kamar tersebut bersebelahan dengan Abah, hanya terpisahkan oleh sekat pembatas. Saat ingin tidur, keanehan kembali terjadi. Di tengah heningnya malam, tiba-tiba aja kedengaran suara seruput minum teh dari kamar Abah. Mas Andi dan Ayu kaget. Walau sempat ketakutan, tapi si Ayu ini tetap penasaran, pengen lihat ke kamar Abah. Sempat dilarang juga sama Mas Andi, tapi Ayu tetap beranjak. Dan saat Ayu membuka pintu kamar Abah, dan ternyata Ayu ini ngeliat Abah itu lagi duduk menghadap ke meja. Jadi posisinya kayak ngebelakangin si Ayu gini. Dan karena dia melihat Abah saat itu, Ayu juga langsung bilang, Abah udah tenang kan di sana? Kakak kemarin nelpon minta maaf nggak bisa pulang. Kakak juga berdoa untuk Abah supaya Abah tenang dengan ibu di sana. Tidak ada jawaban apa-apa dari Abah. Ayu hanya berharap agar Abah bisa tenang di sana dengan ibu. Sosok itu masih ada di sana, tapi Ayu perlahan-lahan keluar dari kamar itu untuk kembali ke kamarnya. Entah mengapa Ayu jadi berani, tapi kalau gue pikir mungkin aja si Ayu ini ngira kalau sosok itu benar-benar adalah Abah. Jadi dia mikir gak mungkin lah kalau Abah ingin menyakitinya. Malam itu Mas Andi benar-benar ketakutan. Bahkan dia sampai minta balik beberapa kali saat itu juga. Tapi ya mana mungkin balik malam-malam banget kayak gini. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, di sini Ayu juga bilang sama Mas Andi supaya untuk mereka tidak usah takut, dikarenakan sosok Abah itu tidak mungkin menyakiti mereka, orang yang disayangnya. Akhirnya setelah itu mereka pun kembali tertidur dan baru balik di keesokan harinya. Dan setelah kejadian ini, mereka kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Inti dari cerita ini adalah sayangi orang tua lo, jangan sampai lupain mereka di hari tua nanti. Ayu, Abah rindu. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Payung Hitam, di mana banyak pelajaran dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sebuah cerita keluarga yang mengingatkan kita bahwa jangan sampai melupakan orang tua di hari tuanya nanti. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih kepada Payung Hitam yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.